balik lagi di Espresso, sebuah obrolan sedikit pahit tapi nggak bikin apa ya? Nggak tahu gue. Bingung gue. Apa penyakitnya? kasihan. Udah rapi banget loh, doi. Yoi dong. Yes, semua mingguan. Nah, Yo, kali ini kita mau review Jakarta 12 midweek kemarin ya. yuk Sebelum kita bikin preview di tengah di midweek kemarin. di alam terbuka. Oh iya. Perkemahan ya. Perkemahan. Ada mobil nyasar. Lagu ya. Ya itulah. Dan seperti biasa prediksi Bung Romzi banyak yang meleset. Betul. Mau meleset lagi nih, salah udah. Mau meleset tuh tipis gitu loh. Kali ini hancur. Biasa. Yang bener tuh Udinese Crotone. Enggak, pertama yakin dia. Kalau Crotone bener mulu nih si anjing. Sisanya Hancur. Enggak itu sengaja Rom. Kalau lu bener pertama biar lu pede. Verona men. Dia nggak habis pikir. Verona gue juga salah sih itu kemarin. Bisa kalah loh. Jadi siapa yang bener? Apa? Sampdoria. Sampdoria yang menang cuy. Iya yang bener siapa? Lu. Iya, lu lawan gua kan ceritanya. Terus ini Napoli. Gue megangin. Enggak, yang paling lucu Benevento Lazio. Kan pertama udah bilang oh, ini kayaknya Lazio bisa menang nih. Iya. Wanda juga bilang itu lu apaan Rom? Gua Lazio kata Kayaknya gua, seri nih. Ya udah kayaknya seri beneran seri. Ini laga ada kakak ya. Iya. Bener Lazio nguasain pertandingan. Ya cuman balik lagi sih. Yang pemain Benevento yang golin susah banget nih. Schiattarella. Schiattarella ya. Schiattarella namanya. Nulisnya susah anjir. Pasquale Schiattarella. Iya. Udah tahu tengah malam ya kan. Kalau mau update nih ngetiknya ribet nih. Namanya begitu. Iya Schiattarella udah bingung ya kalau update ya. Lagi live tweet. Derby Inzaghi ya. Tapi Lazio udah berapa kali nih, berapa match nih dia gagal menang nih semenjak Romzi jagoin. Apa? Tapi dari statistiknya memang kalah juga sih sebenarnya ya. Maksudnya di luar ball possession ya, kita nggak terlalu ini ke ball possession lah. Expected goalsnya sih kalah. Ya. Benevento lebih gede. Ya emang ini tim-tim papan bawah bukan cuman Benevento tapi Crotone juga udah mulai nemu permainannya lah. Mereka udah dalam 2 pertandingan terakhir ada hasil positif lah paling nggak bisa nahan imbang gitu. Nah ini jadi bikin kompetisi makin seru sih kalau gue bilang jadi makin susah ditebak iya. Benar. Expected goalsnya 1,43 buat Benevento, 0,42 buat Lazio. Shotnya 15 buat Benevento, 13 buat Lazio. Iya. Memang sebenarnya nggak begitu dominan, dominan ball possession dong. Cuman apalah artinya? Padahal di menit-menit akhir si Schiattarellanya tuh kartu merah. Iya benar. Cuman tetap nggak bisa ambil advantage dari situ lah ya. Udah tinggal 1 menit juga sih, dia kenanya kan 90 plus 3. Ini susah juga nih Lazio nih. Kalau mau itu lagi ya. Terus Juventus lawan Atalanta. Nah ya. Ini juga mungkin match terburuknya Cristiano Ronaldo. Ya, gagal penalti ya. Gagal penalti dan mainnya pun jelek Mas. Yang paling ikonik sebenarnya Morata. rata ya. Morata udah one by one dia malah ngoper ke Ronaldo. Terus kan bolanya tetap lepas tuh dia dapat. Dia back gol back. Ya itu. Sulit lah, nggak bisa udah kayak gitu. Ya menurut gue itu bad day aja sih kalau gue bilang. Ya, Padahal secara statistik expected goalsnya gede banget. Si Juve 2,71. Gol ini lagi keren-kerennya itu. Atalanta 0,90. Iya Juve-nya bad day, gol ininya juga emang lagi bagus. bagus banget. Iya. Shotnya Juve 12 banding 15, ball possession nggak begitu jauh 54 banding 46. Tapi yang gue sorot sih golnya si Fruler ini. Keren itu. Chiesa juga bagus golnya. Siapa? Chiesa juga bagus Chiesa dari bagus. luar kan? Ya dua-duanya makanya kemarin tuh gue sempet tweet kan gue bilang kayak di match day ini banyak gol long shot. Tapi setiap lawan Atalanta kayaknya Chiesa selalu golin dah dari zaman main di Fiorentina. Ya, rajin ya dia. Rajin dia. Ya itu Juventus lagi-lagi seri ya meskipun belum kalah tapi Belum ini kalah, tapi 6 menang, 6 seri. Seri ya. Iya. Sedangkan waktu dipegang Sarri waktu itu 10 menang 2 seri ya. iya kalau lebih bagus Sarri. Ya cuman dia mau susah sih namanya pelatih baru ya kan. Apalagi nggak ada pengalaman juga. Iya. Terus gelandangnya juga nggak ada yang kreatif kayaknya Juventus yang sekarang. Si Arthur cedera nih di pertandingan ini. Bisa gini ya. Tambah goyang lagi nih. Terus Next.
Ya Grande Partita dulu kita bahas. Oke, boleh. Inter lawan Napoli. Ini Waduh. sengit cuy. Ingat ini. Berapa kali kartu kuning satu babak aja udah berapa kali kartu kuning tuh. Terus wasitnya juga kayak gimana? Aneh. Babak kedua kartu kuning. Hah? Babak kedua kartu. Iya babak kedua kartu kuning maksud Insinya- gua Insinya merah. Insinya Karena babak protes. pertama ya. Iya. karena Bukan protes Enggak. dia ngatain. Protes, iya pokoknya itu. Iya. Kasar lah. Ya kan dapat penalti. Ah. Terus dia protes. Babak kedua bener itu. Protes ke wasit. Terus Pokoknya makian, ada makian. Iya. iya, terus si Gattuso kan membela kan. Gattuso katanya iya kalau di pemain di Inggris, Scotland dia. Scotland, pemain. Cuek aja ngomong kayak gitu. Ya tapi kan Ya, maksudnya ini kan tetaplah. instruktur pertandingan mungkin ada apa Mas ya? Baper. Ya harus ada respect sih Iya. dari pemain. menurut Ada gua. perlindungan secara legal lah untuk dia gitu. Iya. Terus ya mungkin kalau terlalu berlebihan jadi langsung kartu merah ya. Ya. Tapi di balik selain ketika Insigne keluar, Napoli tetap gencar tuh. Ya karena ngotot dia nyari poin setidaknya satu. Akhirnya Conte berubah formasi lagi. Ya lumayan lagi kan. Menerapkan 4 back lagi dia. Iya, akhirnya ada setidaknya ada perubahan lah, ada inisiatif lah setidaknya. Expected goalsnya Napoli tuh tinggi banget. Tinggi. Nah, Handanovic lagi keren. Gua akuin Handanovic keren. Handanovic ya nyelamatin gawang banyak banget tuh. Petanya lah dari siapa lagi tuh Lozano. Wah, gila peluangnya banyak banget Napoli sebenarnya. Statistik sih habis ya dipegang Napoli ya. Sebenarnya ya. Dari apa namanya shotnya, terus expected goalsnya, Jauh banget expected goal. sampai ball possessionnya juga masih dipegang Napoli. Cuman ya gitulah. Emang sepak bola begini gitu. Maksudnya expected goals itu tuh 1:1,32 banding 3,26. Gila gitu loh. Iya, makanya Berarti bilang, kalau ini tim man of the sebuah- match-nya Handanovic. Handanovic, Nggak ya. bisa ditawarai. Kalau sebuah tim yang ngelawan tim yang expected goalsnya gede tapi masih nggak kebobolan tuh berarti ada peran kiper yang signifikan. Dan seperti waktu itu gue bilang kan, Inter kalau udah menang sekali bahaya nih. Iya, Dia keterusan. 5 kemenangan 5 beruntun match ya. beruntun. 5 match beruntun. Dan Lukaku hampir setiap itu golin. Match golin ya. Ah. Ya. Terus Genoa lawan Milan. Ini Milan bisa dibilang tanpa Ibra dan Kjaer seperti timnas U21. Iya. Iya kemarin udah gua duga juga. Banyak pemain muda. Iya pertama kali Kalulu debut dari menit pertama kan. Iya. Golin lagi. Iya terus dia golin tapi golnya Genoa itu juga nggak lepas dari Kesalahan dia. Iya. timing dia sih. Timingnya terutama gol keduanya Destro ya. Itu kalau dia timingnya pas buat nyapu bola tuh harusnya nggak terjadi gol. Destro bisa hanya golin 2 nih. Gua lawan mantannya ini. Wesem sekali. Romagnoli bener. Romagnoli juga. Iya yang gol Kacau pertama. lah. Memang nggak ada malah nggak ada Kjaer jadi nggak terorganisir ya belakang. Ya kan sebenarnya kan karena Bung Romji Oh iya. yakin. Gua bilang seri loh. Enggak lo awalnya yakin lo. Hati lu tapi kan dukung Milan. Ya susah gimana dong nggak bisa men kalau Milan susah. Iya. Tapi tetap sih kalau dari sisi bikin peluang masih tetap Milan banyak. Expected goalsnya Milan tinggi 2,05, Genoa 1,23. Shotnya 9/13 buat Milan, terus ball possession 39/61. Iya. Cuma mungkin pergantian yang kurang efektif kemarin Leao ya. Iya. Kalau yang lain sih lumayan lah ngepek. Rebic udahlah jangan jadi center forward. Kalau gue bilang itu tuh satu tuh. Harusnya di sayap kiri aja dia. Ya Leao aja udah di depan ya biarin Iya. ya. Balik lagi posisi naturalnya gitu. Iya sih. Itu susah kasihan. Padahal Rebic udah babak pertama keren yang dia ngelewatin 2 orang. Tapi tendangannya masih di iya. Itu mah belum itu ciri-ciri striker nggak pede itu. Tapi kalau misalnya dia udah Golin 1 aja ya. iya paling nggak udah golin 1, gua rasa dia bisa balik lagi ke formnya kemarin sih. Dan karena itu jadi Milan yang golin dari 2 pertandingan terakhir backnya mulu. Calabria. Golnya Calabria keren sih. Kemarin Calabria. Cuman emang satu gol long shot lagi. long shot itu kan berarti kan spekulasi juga, Spekulasi. bukan dari teamwork yang rapih gitu. 50-50 itu udah murni. Gol-gol ala Pavard ya. Dari kaki luar ya. Oh iya benar. Prancis ya waktu final ya? Hah? Prancis yang final bukan sih Pavard golnya? Lawan Argentina. Bukan yang lawan Argentina. Oh lawan Argentina. Terus Roma lawan Torino.
Ya ini Itu udah. Torino udah ada di jurang degradasi ya. Dia kacau Itu tuh. tapi gara-gara ada satu yang kena kartu merah di babak pertama kan. Si Singo, Singo ya. Iya, jagoannya yang kena gitu loh. jadi kacau permainannya. Menit 7 kartu kuning, menit 15 kartu merah. Ngaco juga sih. Lagi-lagi Belotti tidak merubah apa-apa ya. Iya, berarti ngegolin. Cetak gol. Ini kayaknya udah harus hengkang sih Kayaknya sih. Belotti ya. untuk menyelamatkan karirnya ya. Iya. Heeh. Karena kan nanti kan Kasian sih kalau mau Euro nih. mau Euro terus Iya. kalau terdegradasi juga amit-amit ke degradasi harganya turun. Bener. Iya, kalau mau dijual Januari. Terus Dan statistiknya Mkhitaryan, gue selalu menyoroti Mkhitaryan. jago dia memang. Selalu keren dia setiap pertandingan sama Lorenzo Pellegrini. Golin dia ya. Golin. Semua. Terus statistiknya juga Roma expected goalsnya 3,05, Torino 0,98. Shot 13 banding 17, Torino lebih banyak shot ya sebenarnya, cuman nggak efektif Nggak efektif, aja. iya. Ball possession 58-42. Nah, ini gue mau sorot sih permainan gayanya Fonseca ini sebenarnya gaya yang gue suka nih mainnya nih. Nggak Fonseca bener. Iya, nggak yang main possession tapi shotnya nggak banyak-banyak amat gitu loh ya. Sesekali banyak tapi efektif depan gawang serem gitu loh. Iyalah, dia udah skemanya udah nemu sih kalau gue bilang dengan Pedro, Miki sama Dzeko tuh udah. Gaya-gaya nyerangnya berbahaya. Sebagai fans Milan gue untung ketemu dia pas dia masih rada awal-awal masih kusut. Kalau sekarang Tapi ketemu itu bisa kalah. udah mulai ini sih udah mulai kebentuk sebenarnya. Ya, makanya. Cuman kan emang masalah di Roma kan selalu banyak yang cedera. Iya nggak pernah full tim lah dia. Full tim. Tahu Dengan kondisi kayak gini pun Fonseca tetap bisa mainin skema dia dengan baik. Makanya hebat banget nih pelatih sumpah. Ini salah satu pelatih asing yang Oke. di Serie A Iya. musim ini ya. Terus ya di pertandingan lain sudah banyak juga Banyak lah ya udah. hasil imbang ya, banyak hasil imbang ya. Spezia, Parma imbang. Dan pekan ini sih gue ngeliat peran kiper sih. Kiper pada bagus-bagus banget mainnya. Nah ini apa karena ini mas apa? Karena jadwal padat nih, Pada nggak berani nyerang ya mainnya. bukan pada nggak berani nyerang. Ya lu gambling banget gitu. Iya makanya. Buat main hati-hati mainnya. buat main terbuka, buat main jor-jor apa? Ngotot gitu. Nggak berani main terbuka. Bahkan sekelas Inter pun ketika dia unggul gitu, Udah. nggak terlalu lebih gencar lagi gitu. Kendor ya. Iya. Dia cukup apa ya? Conte lebih memilih gue menyimbangkan pertahanannya lah dibanding ini. Iya. Ya itu baik lagi sih emang. Fiorentina Sassuolo juga seri 1 sama. Fiorentina masih belum menang ya di bawah Prandelli ya. Belum menang. Oke lah udah. Susah deh, susah. Review 12. Terus kita review Giornata 13. Ini dia nih. Saat apakah Bung Romzi Kita lihat kali ini kalau gagal lagi gua nggak tahu dah. Kacau. tapi pada suka Rom. Prediksi lu pada suka nih. Jadi pada nungguin lu megang apa, mereka Padahal nanti kebalikannya. masang kebalikannya. Ngajar emang. Ya kita bahas Fiorentina Verona dulu nih. Saya tahu Anda bakal megang Verona, tapi sepertinya tidak yakin. Verona menang sih. Verona menang. Oke. Mas Adit. Kalau gue sih ngelihatnya seri juga sih ya, karena Verona juga ternyata belakangan gak stabil. Ya, setuju. Itu ada komentar yang menarik sih dari si pelatihnya Ivan Juric. Kalau dia indikasinya itu dia nggak sejalan sama manajemen soal kebijakan transfer karena tiap musim itu Verona itu udah laga-laganya tuh udah kayak ini mau jadi klub penjual gitu. Tiap musim pemain bintang dijual. Comot ya. Itu si Ivan Juric tuh nggak kurang setuju lah sama policy itu. Ini bisa jadi ngaruh lah gitu. Antonin Barak juga suspend nih nggak bisa main lawan Fiorentina. Iya. Tapi Anda yakin nih Verona ya? Bisa menang lah Verona ini. Oke, kalau gitu saya Fiorentina. Apakah akan jadi kemenangan Fiorentina yang pertama? Ya anjing emang. Terus Sampdoria lawan Crotone. Wah ini. Kemarin Verona susah kalah juga nih. lawan Sampdoria. Dan Tapi Crotone juga udah mulai nanjak. Crotone sebenarnya. lumayan aja. Junior Messi asli. Junior Jangan pernah Messi, lupakan ya, nama itu. benar, Draw. benar, Junior. Feeling gua draw. Draw. Sampdoria tuh tim nggak bisa ditebak beneran. Enggak, kalau lu megang Crotone udah 2 kali nih bener nih. Iya nih, kalau ketiga kali benar udah gua bikin Crotone Indonesia. Iya. Mas Adit gimana? Sampdoria Crotone. Ya emang Crotone udah mulai ini sih udah mulai bagus tapi gua rasa Sampdoria punya peluang lebih gede lah. Gue sih lebih ngunggulin Sampdoria. Sebenarnya yang gue suka Sampdoria ya, dia tuh selalu menang lawan formasi 3 back di musim ini ya. Iya. Dia ngalahin Lazio, ngalahin Atalanta, ngalahin Verona yang identik dengan 3 back gitu. Iya benar. Dan kayaknya memang gelandang mereka nih lumayan kuat menurut gue ya. Ada Ekdal ya kan.
Iya, yang pemain-pemain pekerja keras. sih Pekerja sebenarnya. keras semua. Nah, makanya lawan Crotone ini bisa jadi laga yang gimana ya? Bener-bener keras sudah di tengah. Tapi Sampdoria ya gitulah, timnya ala-ala Ranieri lah, nyerang dari sayap atau Iya. dari set piece ya gitu, efektif aja. Cuman katanya juga ada isu juga kalau Candreva sama Ranieri itu agak-agak kurang, iya agak slack ya katanya. Kayak Anthony Kendrew. Ada isunya juga katanya Candreva mau bisa jadi dibalikin lagi ke Inter Waduh. gitu. Ya, Nggak tahu juga. Sulit. Ya udahlah. Jadi Mas Adit seri Enggak, gue ingin ke Sampdoria. lebih ke Sampdoria. Bung Ramzi. Draw gua. Ya udah gue Crotone. Menang Crotone. Terus nih Juventus bakal diuji sama Parma Nah, di Tardini ya. Ini mainnya. juga susah sebenarnya. Susah bener. Susah. tapi ini gue yakin sih menang Juve. Woi. Nggak mentalitas Ronaldo tuh bukan tipe yang kalau sekali udah kalah atau seri besoknya dia bakal Iya main juga sama, dia pasti bakal berubah. Oke. Ronaldo tuh kayak gitu. Anda yakin ya? Yakin, ya faktornya Ronaldo aja sih kalau menurut gue. Gimana Mas Adit Parma Juve? Emang agak susah ditebak juga. Parma itu kalau mainnya bisa main efektif gitu ya, bisa nyuri-nyuri gol gitu, itu bahaya juga sih buat Juve gitu. Apalagi Parma kalau udah misalnya unggul langsung bertahan rapat, itu butuh effort lebih lah emang untuk Iya. ngebobol pertahanan mereka gitu. Ya tapi ya kayak gue setuju sama Romzi sih cenderung ini karena Juve juga pasti nggak mungkin pengen kehilangan poin terlalu sering gitu ya. Jadi pasti ya dengan faktor Ronaldo, Morata, Chiesa sih harusnya sih bisa lah. Bisa ngambil. Ngalahin. Apalagi ada Kulusevski juga kan pernah main di Parma musim lalu. Tapi sebagai tambahan, Parma ini kalau lawan tim gede biasanya lebih disiplin lagi. Ngajar. Iya itu emang Inter ditahan kan, Milan ditahan. tahan. Iya. Itu. Ya kemungkinan Parma menang atau seri bisa lah. Terus Torino Bolonya sama-sama tim yang lagi goyang Susah nih. ini. Susah ini bener. Susah ini beneran. Gue pun Ini dibutuhkan ini nih patokan Ramzi. Gimana Bung Ramzi? kalau lihat dari ya, Torino bolonya habis kebantai sama Roma terus kemarin draw ya. Draw 2 sama. Ya ada naik lah sedikit mentalnya yang gue lihat ya. Bolonya? Torino nih khusus. Atau Kayaknya gimana? bolonya menang. Megang bolonya menang. Wah, ada. Mas Adit? Ya dua-duanya emang lagi mentalitasnya lagi kurang baik gitu ya. Tapi gue ngelihatnya sih di sini ya Belotti akan tetap perform gitu ya. Jadi selama Belotti masih perform, Torino harusnya tetap punya peluang paling nggak buat bikin gol lah, bikin gol 1 atau 2 gitu. Nah tinggal lini belakangnya emang yang kacau juga kan, Kropos juga lini belakangnya Torino gitu. Ya jadi gue sih nggak mungkin seri lah ini. Seri ya? Pertandingan ini. Ya udah. Mungkin ini justru jadi laganya yang dimenangkan Torino ya. Ramzi pegang bolonya. Anjir kalau Verona menang terus Torino menang sih kacau ya. Terus Benevento lawan Genoa. Wah, ini juga bakal disaksikan 10 juta orang. 10 juta orang ini mengalahkan nih kayaknya penontonnya mengalahkan El Clasico. Iya betul. Iya. Derby Manchester lewat. Lewat. Iya lewat. Benevento Bukan Genoa. kelasnya ini. Benevento Genoa. Waduh, lebih sulit susah lagi nih kayaknya ditebak. Nah, ini kalau gue lihat Benevento udah mulai kebentuk tahu mainnya sebenarnya. Iya. Dari kemarin udah mulai rapi, udah mulai bagus nih udah. Mentalnya udah naik. Udah nggak lawak lagi Udah defense-nya. nggak lawak lagi defense Inzaghi Kakak udah oke mainnya. Anjir Inzaghi Kakak. Inzaghi Kakak udah mulai oke nih anak buahnya nih mainin dia. Kalau gue sih megang Benevento. Benevento loh. Benevento. Berbahaya untuk Benevento. Mas Adit gimana? Gue seri deh. Seri ya? Berarti dia Genoa. Udah gitu aja. Gue Genoa gue. Genoa ya udah gue bilang makanya. Terus Cagliari Udinese. Aduh lawannya Udinese lagi. Apakah Bung Ramzi yakin lagi dengan Karena di kedua tim ini ada jagoan gue juga nih. Tol kayak Arslan. Kalau kayak Arslan di Nain Udinese, Fernandes. Nain Fernandes di Cagliari. Baik. Berat ini. Kalau lihat performnya, ya kemarin Udinese seri juga ya. Seri. Seri lah. Seri. Crotone benar. Cagliari menang apa kalah sih? Cagliari seri. Lawan Seri Parma. ya. Lawan Parma ya. Gue rasa sih Cagliari bisa menang nih. Wis. Salid. Gue sih lebih jagoin Udinese kayaknya di sini. Waduh. Jadi sudah tahu ya tebakan saya pasti imbang. Enggak menurut tuh Cagliari kurang apaan, Tom? Sebenarnya
Kemarin tuh Nandes tuh nggak main dari starter ya pas lawan apa? Ya, kayaknya semenjak Pavoletti main agak dirubah ya Mas ya. Ya, Skemanya. berada berubah. Jadi Joao Pedro yang agak turun ke tengah. Tapi yang bagus itu kan si siapa Sotil ya? Ricardo Sotil Oh, ya. betul. Itu. Sotil tuh lagi bagus tuh. Banyak dari kayak kemarin. Witan Sulaiman kalau kata Mas Irawan. Mainnya lagi bagus, dia lagi performnya lagi oke. Jadi gue lumayan ada pede nih. Kalau maksudnya kalau nggak ada Nandes pun ada, gue lihat ada Sotil nih yang bagus lagi gitu loh. Ya udahlah. Blake Cagliari Mas Adit udah nih. Terus Inter Spezia. Ya, ini Teman-teman Spezia Indo kita lagi-lagi harus bersabar ya. Mana ya? Tapi Mbak Lanzola sudah kembali kemarin golin 2. harus waspada tuh si Bastoni. Bener. Ini derby Bastoni ya. Derby Ketemu Bastoni. Bastoni. Entah saudara dari mana itu atau namanya aja sama ya kan. Ya kan banyak orang Italia namanya sama kan. Ya. Italia sama Argentina juga suka sama. Iya Kayak kan. Petzela ada yang orang Ada Jerman, Giuseppe, Petzela, ada, ya. ada Jerman, ada Iya. Giuseppe ya. kayak Luzanetti lah ada nama-nama kayak gitu. Ini Inter Spezia Bung Romzi. Ya kalau ini sih menang Inter lah. Nyaman ini menang Inter gampang kayaknya. Tapi ada satu pemain yang mau gue sorot di Spezia sih. Yang gue lagi suka si Kevin Agudelo. Oh. Itu masih muda, kelahiran 98, mainnya di kiri apa kanan gitu kalau nggak salah, gue lupa. Inside forward gitu lah. Ideal lah dia. Ya berarti kanan ya. Kalau inverted biasanya itu asik itu, boleh jadi players to watch juga di Spezia. Ya gue walaupun udah mungkin kemungkinan besar Inter menang, tapi gue pengen lihat dia semoga bisa main bagus aja lawan Inter. Itu kan sudah saya sebut dari awal musim, Pak. Siapa? Agudelo iya. Oh. dari Fiorentina dia soal. Oh, iya. Gimana Mas Bagus Adit Inter Spezia? Ya itu sih udah pasti. Kalau gue bilang sih hampir pasti Inter lah udah jelas. Punya semuanya, maksudnya punya semua cara buat menang gitu. Sekarang kalau gue ngeliat Inter punya bisa ngegolin dari set piece, banyak banget kan golnya dari corner gitu kan. Terus umpan silang, mau dari tengah juga dia bisa. Kalau misalnya mau pakai si Lukaku untuk nerobos gitu. Menurut gue Inter ini emang udah saatnya bangkit terus lah sampai paling nggak sampai putaran pertama ya, ngegas gitu. Oke, teman-teman Spezia Indo kita seperti biasa gue bilang menang kalah tidak peduli Spezia, yang penting main oke. Terus Sassuolo Milan, nah ini nih. Betul. Sulit nih. Ini big match juga sih sebenarnya ini. Iya, karena Sassuolo-nya udah agak-agak atas lah. Iya. Bagaimana Mas Adit? Ya, Mas Adit dulu nih. Sebelum ke Romzi, Mas Adit dulu. Iya. kalau dari berita terakhirnya kan Simon Kjaer sama Ibra itu masih belum bisa main. Bahkan Ibra kabarnya cedera sampai akhir 2020 inilah. Cedera baru lagi ya? Yang mana cederanya didapat pas latihan kemarin. Dia bisa absen pas lawan Sassuolo sama lawan Lazio besok. Nah, seperti waktu lawan Genoa itu nggak ada Ibra itu kehilangan sosok, bukan kehilangan leadershipnya sih, karena leadershipnya tuh udah ibaratnya udah masuk lah ke udah ke kepala pemain lah. Cuman emang kehilangan patokan aja untuk bikin untuk pemain-pemain tuh ngirim umpan gitu. Jadinya di dalam beberapa kesempatan itu gue ngelihat pemain-pemain Milan itu pas udah di daerah lawan kayak bingung mau ngoper siapa, akhirnya nendang sendiri gitu, nendang langsung nggak efektif gitu. Nggak ada buat mantul ya? Iya. Kehilangan di flying forward Milan. Iya sih paling itu. Dan secara defense juga nggak ada Simon Kjaer, itu artinya kemungkinan besar Pierre Kalulu yang akan diduetin lagi sama Romagnoli. Itu juga resiko karena biar gimana pun Kalulu itu punya talenta ya, tapi tetap pada secara natural dia bukan seorang center back. Jadi ya instingnya kayak positioningnya itu masih belum dapet lah, apalagi Sassuolo punya penyerang-penyerang bahaya juga gitu. Walaupun nggak di Sassuolo itu nggak ada siapa, Locatelli nggak main, Caputo juga kayaknya belum ya. Locatelli tadi Sassuolo si Caputo kemarin main lawan Fiorentina kayaknya udah babak kedua. Udah main ya, tapi paling ya mungkin nggak dari pertama juga kali ya. Itu tetap. Tapi sekalipun tanpa Caputo misalnya masih banyak lah penyerang-penyerang lain Sassuolo yang bahaya. Si siapa Juricic itu? Philip Juricic bisa jadi false nine. Ada Maximilian siapa? Maxim Lopez ya. Itu ngeri juga. Ya udah lo gimana? Kalau feeling gue sih, gue susah nih memprediksi siapa yang menang. Tapi kemungkinan besar nih keambil Kapolistanya ke Inter. Milan, gue nggak yakin Milan menang jujur aja. Oke. Iya. Bro.
Romji tidak yakin yakin Milan menang. Milan menang. Kalau begitu saya pegang Milan menang. Ante Rebic golin. Wes. Buset. Soalnya di Milan kan nggak ada Benacer juga. Benacer, Gabia ternyata cedera. Gabia juga. Cedera kan Cedera ya? kita kelapa Aurelius. Terus sama Theo masih katanya sih main ya, cuman nggak tahu lah, Theo kita lihat main. nanti. Ya itu sih bolong di belakangnya itu bikin gua rada wah. Ya Terus Benacer juga Iya. belum main ya, nggak kemungkinan si Tonali. Itu makanya rada. Nggak yakin ya? Nggak yakin lini tengahnya bisa kalah nih sama si Juricic dan Locatelli. Kalau battle di tengah, Sassuolo udah berhasil nguasain, udah bisa menang. Pertandingan kemungkinan dimakan sama Sassuolo. Oke. Berarti gue Milan menang. Karena Romji tidak yakin. Terus ini big match nih baru nih. Atalanta lawan Roma. Nah, Nah ini menarik nih permainan keduanya bagus ya. Udah mulai bagus lagi Udah Atalanta mulai ya. bagus. Ya si Roma seperti biasa nih udah produktif banget ya. Roma ya. Produktif banget di Gila, depannya. efektif ya. Ini melawan Atalanta yang kipernya lagi bagus kebetulan. Gol ininya lagi bagus. Ini bakal jadi ujian nih. Karena Roma udah peringkat berapa ya? Poinnya 4. sama ya? sama Roma Juve 4 ya? sekarang. Ya, pokoknya nih, 1 2 3 Beda 1 kalau nggak salah sama Juve. Iya Roma, Napoli, Sama Atalanta sama ya. ya pokoknya mereka lagi pada rebutan ini lah zona Eropa ya kan. Iya. Gimana Mas Adit Atlanta Roma? Ya, gue sih ngelihat Roma tetap tim yang lebih stabil daripada Atalanta, dan apalagi Atalanta juga sejak isu soal keretakan hubungan Papu Gomez sama Gasperini itu juga pasti mereka ada pengaruh lah ke tim, apalagi Papu itu kan kapten. Jadi Udah bayan pokoknya. nggak tahu ya udah bayan di ya mungkin Udah itu ketemu kayak sama Perkasi soalnya. ya mungkin Bertiga. itu untuk mendinginkan suasana aja gitu, tapi bisa jadi emang masalahnya lebih kompleks dari itu sih gue Ya, rasa iya. gitu ya. Ya gue sih ngelihatnya Roma juga nggak bakalan segampang itu juga, tapi tetap gitu Atalanta tetap punya banyak pemain-pemain yang bisa bikin perbedaan lah. Kalau kayak Muriel, Zapata, Ilicic itu juga kalau mereka lagi Rancuk top form doang ini Rancuk. ya nggak tahu biar Injurinya sih udah nggak ada, berarti Iya. kemungkinan main. Pasalik doang yang masih belum main. ya artinya Atalanta punya kualitas juga buat ngalahin Roma gitu. Jadi ini bakal jadi pertandingan yang imbang sih gua rasa. Imbang Mungkin ya? seri kali ya. Seri. Roma, Bung Romzi. Roma. Roma, waduh. Karena Atalanta juga Gasperini lah ya, terutama itu seribut-ributnya sama Papu dia tetap butuh. Buktinya dia tetap dimainin walaupun babak Iya. kedua. Nggak bisa, nggak ada Papu bisa tambah hancur, dan ini dengan situasi yang kayak gini gue rasa Roma akan bisa manfaatin juga. Udah gitu performnya Goli ini menurut gue itu hanya one perform only sih, belum tentu dia bisa next match ya. Bagian namanya kiper dalam satu pertandingan lu lawan Juve, fokus lu pasti akan beda dibanding lu lawan tim kecil gitu loh. Jadi memang dia Kan bukan tim kecil juga Roma. iya, maksudnya kayak gitu lagi, maksud gue ya. Tapi itu kan bukan berarti tolak ukur dia akan jadi bagus terus untuk Oke. next matchnya gitu menurut Oke. gue. Roma nih. Roma menurut Saya Atalanta. Do, maaf do kalau kalah do, sorry do kalau kalah do. Hati-hati Bung Aldo. Terus naik Grande Partita selanjutnya. 3 pertandingan terakhir nih, Grande Partita semua ya. Iya. Tapi ini yang lumayan apa ya? Ini seru Derby sih. della Sole lah ya. Kayaknya apapun hasilnya nih posisi papan atas bisa banyak geser gitu. Betul. Ini Lazio akan menghadapi Napoli. Nah, Seperti yang tadi kita sempat bahas sebelum pas bikin review itu kan Lazio lagi kurang stabil nih. Dalam beberapa match kurang konsisten lah. iya. Dan ujiannya ini Napoli, meskipun tanpa Insigne tapi kan dia punya banyak pemain gitu Iya, di lini Gua depan. rasa nggak masalah. Nggak masalah, Nggak masalah. Isinya. Bagaimana Bung Romzi? Kalau di pertandingan ini gue lebih megang Napoli jujur aja. Oke. Lihat dia gaya mainnya lawan Inter ya. Iya. Semilitan itu gitu loh. Iya. Bisa kenal lah Lazio ini. Asal Terus- kalau Lazio bisa rapi defense kayak Inter kemarin ya mungkin hasilnya bisa seimbang juga, tapi gue lebih megang yakin Napoli menang. Yakin Napoli lagi menang dia. yakin. Iya. Yakin lagi dia. Mas Ya, Adit? gue juga ngeliat, gue sih pendapat juga sih sama Romzi kali ini. Ini kalau soalnya Lazio juga nggak ada Acerbi kalau gue nggak salah. Acerbi juga belum main, jadi defense-nya tuh ya agak-agak mengkhawatirkan lah gitu. Nggak ada sosok leader di belakang gitu. Kecuali kalau Acerbi main ya. Ya, Cerbi, Leiva, Fares, Lulic, Nah Banyak iya emang dia. Muriki ya. banyak banget yang nggak absen juga gitu. Kalau lu ngadepin tim kayak Napoli tuh harus full tim lah baru bisa
optimal gitu. Napoli juga tanpa Mertens, Osimhen dan Insigne. Iya. Ya tapi Napoli masih punya Lozano. Politano, masih punya petanya, masih ada siapa namanya Lozano. Gua rasa nggak terlalu masalah lah. Mungkin kalau misalnya Lazio tapi bisa ngeredam sampai pertengahan babak kedua, ngeredam Napoli bisa nggak ngegolin lah gitu. Ya kan lama-lama penyerang Napoli juga pasti kecapean ya, dan itu nggak di bangku cadangan nggak banyak pilihan berarti. Ya paling sih itu, tapi ya gue sedikit mengunggulkan Napoli lah, walaupun nggak terlalu mutlak gitu. Saatnya Lazio menang. Oke, itu dia preview Giornata 13. Saya sih tidak usah panjang-panjang lah. Lazio bisa menang. Itu preview Giornata 13 ya. Mungkin teman-teman mau bikin prediksinya juga, silakan tulis di kolom komentar. Iya. Kalian bisa pilih mengikuti Romji atau tidak mengikuti Romji. Soalnya udah mulai banyak nih. Wah, ini Bung Romji gimana nih? Tapi ya itu lah. Gua catat loh ini, gua megang. Iya, catat. Catat. Ditampilin, Bro. Kalian boleh ikut keseruan ini ya. Yoi. Apakah Bung Romji seapes itu? Minggu depan mau ada giveaway kalau jadi kan, Mas? Oke. Nanti kan ada midweek lagi nih. Kalau sempat kita bikin lagi ya kemarin ya. Dan di alam terbuka. Dalam terbuka. Oke, cukup sampai sini aja review Giornata 12 dan preview Giornata 13. Ciao.